Halo, good morning, selamat pagi. Eh, Buat teman-teman yang kemarin nungguin budgetnya aku ada catatannya. Budget pergi ke Karimun, Molang di Karimun, ya. Ini ada budgetnya. Nah, kalau kemarin kita tuh bener-bener bolang, cuman karena memang yang bolang itu kebanyakan kita orang tua, so kita kemarin memilih pakai kendaraan roda 4, ya, pakai kendaraan roda 4. Terus kita ikut jalur Semarang. Jadi dari daerah kita kemarin ada yang nanya budgetnya berapa ke Karimun. Kebetulan beberapa orang itu yang nanya asalnya dari sama kayak kita, dari Ngawi. Nah, dari Ngawi kita masuk tol sampai ke Semarang. Nah, sampai di Semarang sekitar 2 jaman kemarin itu. Terus sampai Semarang malam karena kita harus menjemput satu peserta dari anggota Bolang Family. Jadi eh, kita turun di tol Semarang Gayam Sari. Sampai di sana kita dinner dulu. Nah, setelah dari Semarang itu kita makan malam, terus kemudian kita lihat Google Map. Di Google Map itu ditunjukkan ada 2 jalur untuk menuju ke Jepara. Jadi ada 2 jalur. Jalurnya satunya alternatif, satunya jalur utama. Nah, kebetulan kemarin tuh kita mau nyobain yang jalur alternatif. Dan itu eh, ternyata setelah kita lewatin nggak disarankan banget untuk yang roda 4. Jadi buat kamu yang mau lewat jalur Semarang ke Jepara, ada 2 jalur alternatif yang ditunjukkan Google Map. Itu 2 jalur yang ditunjukkan Google Map. Satu jalur alternatif itu ternyata jalur sepeda motor. Jadi kalian yang naik motor itu cocok banget lewat situ, itu deket. Tapi jalur itu memang kelihatan deket gitu ya, menghemat waktu gitu. Cuman kalau naik mobil ternyata itu malah nambah waktu karena mobil kita harus melewati kampung-kampung dan ada bapak-bapak yang sedang ngobrol, kita ngelewatin begitu aja, permisi permisi gitu. Terus habis itu kita ngelewatin jembatan-jembatan yang mengerikan banget, sampai mobil kita footstepnya itu selalu kena apa namanya, pembatas antara daratan dengan apa, jembatan jembatan yang apa menghubungkan antar kayak sungai, apa yang sungai menuju ke laut itu sungainya karena jalannya kayak begini ya, karena bawahnya kan dilewatin kapal atau perahu eh, ikan gitu. Jadinya kalau menurut aku nggak disarankan banget untuk yang naik mobil. eh, Jalur itu juga kelihatan mengerikan banget kalau kita sendiri gitu ya, karena bener-bener kita melewatin daerah-daerah yang sangat-sangat sepi. Kita melewatin tambak-tambak, kita ngelewatin apa namanya, tambak garam, tambak-tambak ikan atau apalah itu, banyak banget bakau-bakau kayak gitu. Jadi kalau kalian mau touring lewat situ bagus, bisa dilewatin dengan enak naik motor. Cuman saja jangan sendiri, itu saran. Tapi kalau udah biasa solo backpacker ya monggo gitu ya. Tapi kalau kalian bawa roda 4 mending pakai jalur biasa, itu lebih enak. Jalur biasa itu dari Semarang ke Demak, dari Demak ke Jepara, itu jalurnya lebih enak, aman, luas. Pokoknya enak deh gitu, nggak ada halangan-halangan atau sungkan-sungkanan kita ngelewatin rumah orang ya. Kalau jalur alternatif naik mobil, kita ngelewatin rumah orang. Bahkan kalau kebetulan kemarin kita naik Innova itu, eh, footstepnya aja udah kena, nggak tahulah pokoknya jedak jedok jedak jedok kena apaan gitu. Tapi kalau kalian naik roda empatnya mobil kecil atau sedan, siap-siap ada deh. Terus kalau naik kayak Fortuner atau Pajero atau mobil sport-sport nggak cukup, pasti nggak cukup
karena mepet banget, terutama kalau kita ngelewatin jembatan. So tidak disarankan, lewat jalur biasa saja. Nah, dari Semarang kita menuju ke Jepara itu kita butuh waktu sekitar 2 jam. 2 jam lah malam. Itu jam berapa ya kita lewat itu? Jam 12 malam. Ya sekitar jam 11. Karena sampai sana itu setengah 1. Ya setengah 1 sampai di Jepara. Sampai di pelabuhan Jepara. Nah, sampai di pelabuhan Jepara, kita nunggu sampai pagi hari untuk antri tiket kapal. Jadi, kapal di sana untuk penyeberangan dari Semarang menuju ke Karimun ada 2 kapal. Satu kapal cepat, satunya kapal besar gitu ya. Nah, kelas ekonomi gitu. Ada VIP-nya juga sih. Nah, namanya Shiginjei. Shiginjei ini nyebrangnya jam 7, tapi kita antri tiket mulai dari jam 5 pagi. Jadi kita tengah malam itu sudah banyak banget orang, walaupun kita pertama kali yang datang, mobil pertama kali yang masuk pelabuhan itu mobil kita. Terus habis itu banyak yang datang, begitu banyak sampai penuh itu. Pokoknya tengah malam kalian nggak usah takut, di pelabuhan Jepara itu aman. Juga di pelabuhan Jepara itu banyak banget orang yang nungguin antrian kapal Shiginjei. Nah, kita naik Shiginjei kenapa? Karena yang paling pertama nyebrang itu Shiginjei, dan harganya itu backpacker gitu ya. Walaupun di Shiginjei itu juga ada VIP dengan harga yang berbeda. Terus setelah Shiginjei berangkat itu baru kapal cepatnya berangkat. Jadi agak siangan. Jadi karena kita udah nungguin dari tengah malam, kita mau nyebrang itu kan ya terlalu lama ya nunggunya gitu. Jadi kita pilih yang Shiginjei. Shiginjei itu tiketnya itu per tanggal 30 Mei itu 94.500. Dulu 74.500. Terus kita kan berangkatnya tanggal Juni ya, Juni. Jadinya kita dapatnya yang 94.500 gitu. Terus berapa lama perjalanannya dari Jepara menuju ke Karimun naik Shiginjei ini? Itu 4,5 jam kita berangkat dari Jepara ke Karimun. Tapi dari Karimun ke Jepara kemarin karena ombak besar, kita sampai itu selama 6 jam. Jadi perjalanannya itu 6 jam sampai Jepara 6 jam. Nah, kalau kapal cepat itu lebih cepat. Tentu ya, namanya juga kapal cepat, itu lebih cepat. Katanya sih 2 jam atau 3 jam tergantung dengan ombaknya. Nah, harganya berapa? Kalau VIP itu per tanggal 30 Mei kemarin itu naik 15.000, kalau eksekutif naik 10.000. Dari harga yang pertama 177.000 menjadi 192.000. Kalau eksekutif dari 152.000 menjadi 162.000. Nah, ini soal kapal aja ya. Dari Jepara ke Karimun, sampai di Karimun kita langsung ke guest house. Jadi aku nggak ke resort, aku nggak ke hotel, tapi langsung jalan kaki aja dari pelabuhan. Kita turun kapal sama pemilik guest house-nya, kita ditemuin, dia naik motor, terus kita dijemput, antar jemput naik motor berulang kali gitu. Itu guest house-nya satu rumah isinya 4 kamar. Satu kamar diisi 2 orang dan plus 1 anak juga bisa. Terus kamar mandinya 2, airnya mengalirnya luar biasa. Kalian bisa lihat vlog-vlogku ya mengenai itu, review kamarnya. Itu per kamar 85.000. Kalau dulu 80.000. Sekarang jadi 85.000 per kamar per malam ya, per malam. Terus kita tinggal di sana 2 malam. Kemudian makan, kalau makan kalian nggak usah khawatir, bisa disediakan ibu itu.
di guest house itu atau kita beli di luar. Beli di luar banyak banget, ada mie ayam, ada makanan-makanan ikan, semuanya di warung-warung itu murah-murah, sekitar 10.000 sampai 15.000 per sekali makan, dan itu makan kenyang nyang gitu ya, dan sehat. Itu sudah ada ikannya, udah minum, sudah termasuk minum ikan, sayur, kerupuk dan sebagainya. Terus kemudian kalau di guest house itu dimasakin ibunya kan, contohnya kita mau snorkeling gitu kan, kita dibawain makanan dari situ ya untuk kita bakar-bakar di pulau. Nah itu per orang dihitung 20.000 per orang, 20.000. Oke. Jadi buat temen-temen nggak usah khawatir aduh makannya pasti mahal dan sebagainya, enggak. Terus yang mungkin agak perlu sedikit ngotot itu kalau kita malam hari itu jalan-jalan di alun-alun, karena di sana itu jualan ikan. Terus nanti kita pilih-pilih ikan. Per ikan itu biasanya harganya sekitar 20 sampai 30.000 mereka nawarnya ya. Terus per ikan itu terus nanti kita minta dimasakin apa gitu. Jadi kita misalnya kemarin gitu kita nyobain ikan jadi dibakar, terus cumi di asam manis, terus di bumbu padang dan sebagainya, pokoknya banyak banget, tergantung kita milih apa, atau di bumbu di tepung bumbu atau dan sebagainya gitu. Terus nanti modelnya itu ya kalian bisa lihat vlogku yang di sana itu sama foto-foto ya, itu ada sambelnya itu ada 4 macam. Dan yang kamu yang nggak suka pedes jangan coba-coba makan bu dimasakan ini gitu aja, harus ngomong nggak pedes, soalnya di sana masakannya super duper pedes gitu. Jadi biar nggak terkejut ya, kayak gitu. Kalau soal makan murah banget. Nah pengen murah lagi, kalian bangun pagi-pagi ke pasar. Cumi yang malam harinya itu kita beli 30.000, ternyata di pasar cuma 5.000, dan cuminya besar, nggak cumi-cumi yang di pasar tempat kita gitu kecil segini-gini. Kalau di sana cuminya gede-gede dan itu cuma 5.000. Kalau di alun-alun 30.000, tapi sudah mateng. Yang 5.000 belum mateng. Kalau yang di alun-alun itu sudah mateng plus banyak macamnya, sambal juga masakan gitu ya. Terus kemudian oh ya tadi soal kapal penyeberangannya itu jam dan harinya kamu harus selalu tanya ya, soalnya di sana itu beda banget, enggak setiap hari kapal itu nyebrang. Oke, jadi kalau kalian ketinggalan penyeberangan hari itu atau jam itu berarti kamu harus ikut besoknya atau 2 hari lagi gitu. Jadi soalnya di sana itu nyebrangnya tuh misalnya 1 hari ke dari Karimun ke Jepara ya cuma 1 kali itu toh, jam 7 ya udah, jam 7 udah sekali. Terus nanti besoknya hari Senin Ginjal libur, berarti nanti dari Jepara menuju ke Karimun dia hari Selasa. Nah berarti kita dari Karimun ke Jepara ya ikutnya hari Selasa, hari Senin kita di sana, berarti harus stay 2 hari lagi, 2 malam lagi kayak gitu ya. Oke, jadi bener-bener harus setiap hari tanya kapalnya kalau hari ini jam berapa ya, hari apa ya, dari ini hari apa ya gitu, tanya. Orang di sana ramah-ramah semua, menjawab dengan baik. Dan aku nggak tahu dari permulaan aku keluar kapal itu kesan pertamaku itu bener-bener yang kayak orang-orangnya itu sudah educated banget bahwa daerah itu daerah wisata. Jadi nggak ada yang namanya kita datang terus bu ayo nginep di sana dipaksa-paksa gitu, enggak ada. Mereka sangat sopan banget, mereka cuman pakai board gitu, terus ada tulisannya di boardnya itu guest house yang belum belum pesan itu mas langsung bisa pesan dan sebagainya kayak gitu ya. Terus jadi mereka nggak ada yang namanya kita digeret-geret untuk harus begini harus begitu gitu ya. Contoh ya, sorry banget kayak di Bromo itu kan kita yang kayak ngeri banget gitu ya, kayak
harus naik ini Bu, parkir aja diginiin terus anu jeep dan sebagainya, itu nggak ada di sana. Itu sopan-sopan banget dan orangnya baik-baik. Terus kemudian mengenai guest house-nya sudah. Terus guest house-nya tadi bermalam 80, sekitar 85. Tentu saja masing-masing guest house kan pasti punya price sendiri-sendiri, kalian boleh nanya. Kemudian, nah kan itu hari pertama nih, hari pertama. Terus hari kedua kan full 1 hari, karena kita dulu berangkatnya hari Kamis malam, terus kita nyebrangnya hari Jumat pagi, terus kemudian Jumat pagi sampai di Karimun tuh siang. Sampai di Karimun siang, kita makan siang, kita istirahat dulu, terus malamnya kita jalan-jalan ke alun-alun untuk makan-makan itu ya. Terus habis itu besoknya hari Sabtu itu full ya, dari subuh itu kita udah persiapan. Pagi kita sarapan, kemudian kita sewa kapal pergi dari pulau ke pulau, snorkeling, foto dan sebagainya itu sampai sunset. Jadi mulai dari sunrise sampai sunset, 1 harian penuh. Hari Sabtu itu kita harus sewa 1 kapal gitu ya. Bisa sih sewa bareng-bareng, ada 1 kapal yang isinya tuh banyak banget, berapa rombongan gitu ada. Tapi kalau kita kemarin memutuskan untuk sewa kapal sendiri, jadi rombongan kita sendiri, jadi kita mau kemana aja enak sendiri gitu. Tapi sudah dirinci kita mau kemana, maunya apa kayak gitu. Kita maunya snorkeling, terus habis itu kita menikmati karena si kecil suka mancing ya, mancing-mancing kecil-kecil gitu. Terus habis itu kita foto-foto di setiap pulau. Kita kemarin ada 3 pulau, rencananya 4 pulau, tapi 1 pulau sebenarnya mau foto sama hiu, tapi hiunya mati karena keracunan, jadi 1 pulau skip. Kita ke 3 pulau. 3 pulau itu aja sampai sunset. Jadi kita karena ada 2 anak fotografer yang pengen dapat sunsetnya, jadi kita sampai sunset, terus kita baru naik kapal yang sandarnya di tengah laut. Keren banget. Nah itu ya, so kalian bisa memperkirakannya sendiri. Itu kapal plus snorkeling, plus peralatan snorkeling dan sebagainya, habisnya kita per orang itu 123.000, sekitaran itu 123.000. Jadi kapalnya 500.000, terus alat snorkelingnya 600.000, terus kita bagi 1.100.000 itu kita bagi 9 orang. Jadi sampainya per orang habisnya cuma 123.000, itu termasuk makan siang di salah satu pulau. Dan itu dari sunrise sampai sunset, saudara. Gitu. Dan kalian nggak akan bakal nyesel. Nah, buat yang kalian mau backpacker sejati, nggak mau di guest house, nggak mau di resort, nggak mau di hotel, kalian bisa pakai tenda. Iya, pakai tenda. Kalian bisa mendirikan tenda di pinggir pantai dan ada tempatnya. Itu kalian sebelum mendirikan tenda lapor Pak RT dulu. Ditunjukkan sama orang di situ, lapor Pak RT, terus nanti masukin administrasi 25.000, udah deh kalian bisa bikin tenda sampai berapa hari pun kalian mau. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di bawah, nanti kita coba jawab ya. Kita oh ya, kalau mau tanya tolnya berapa nih ya, tolnya kemarin itu dari Ngawi ke Semarang 152 ke 162.000 gitu. Itu tolnya. Kalau nggak mau naik tol ya nggak apa-apa. Terus kalian kalau nggak mau lewat jalur Semarang bisa lewat jalur Cepu. Oke.